Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Habibah, NPM 7202130008. Saya akan menjelaskan materi tentang cara perhitungan PPh 21 karyawan tetap dan tidak tetap. Cara perhitungan PPh 21 karyawan tetap dan tidak tetap. Cara perhitungan PPh 21 karyawan tetap dikutip dari situs DJP. Karyawan tetap adalah karyawan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur atau pegawai yang berstatus kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Perhitungan yang dilakukan secara manual maupun perhitungan otomatis menggunakan aplikasi. Instruksi ini berlaku bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sementara bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikalikan 120%. 1. Tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya, tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK berkisar antara 0,24% sampai 1,74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Di online pajak, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan yaitu 0,24%. Yang ketiga, biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 500.000 per sebulan atau 6 juta setahun. Yang keempat, jaminan atau iuran pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Jumlah persentase yang diterapkan di sini adalah 1%. Yang kelima, penghasilan neto. Jika pegawai merupakan pegawai lama atau lebih dari 1 tahun, atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun. Namun, jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei atau sekadar contoh, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun, Mei sampai Desember, sama dengan 8 bulan. Pada contoh ini, diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari. Yang keenam, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto agar diperoleh nilai penghasilan kena pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Pada contoh ini, WP sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak, namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, biasanya PTKP WP sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, penghasilan kena pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh atau 3 angka di belakang adalah 0. Contoh, 56 901 200 menjadi 56 901 000. Cara perhitungan PPh 21 karyawan tidak tetap tidak berkesinambungan.
Mengutip situs resmi DJP, pegawai tidak tetap tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan PPh 21 dan PPh 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Berikut ini adalah cara menghitung pajak penghasilan pasar 21 pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Aldi adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis di PT Cahaya Kurnia dengan penghasilan 5 juta. Besarnya PPh 21 yang terutang adalah 5% dikali 50% dikali 5 juta sama dengan 125.000. Bila Aditya tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah 120% dikali 5% dikali 50% dikali 5 juta sama dengan 150. Penjelasan. Karena Ardi bukan pegawai tetap di PT Cahaya Kurnia, maka PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan peraturan per 32 PJ 2015 pasal 3 huruf C, sedangkan tarif PPh pasal 21 untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. Baik, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.